Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Wal Asri rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi manusia dan hamba-hamba yang selamat bahagia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Tema kuliah zuhur kali ini adalah sabar tanpa batas. Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar informasi tentang kalimat sabar dari beberapa buku dan kitab klasik, di mana sabar itu selalu dibagi menjadi 4. Pertama adalah sabar menghadapi musibah, as-sabru 'alal musibah. Cuman musibah ini kadang belum kita pilah bahwa musibah ini sesungguhnya 2, Bapak Ibu. Musibah yang menyenangkan dan musibah yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang sukses dan hasil ketika diuji yang tidak enak, tapi banyak orang gagal ketika diuji yang enak. Jadi semua itu ujian, Pak. Dalam ayat wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami timpakan sesuatu al khair yang baik, wasyarr dan jelek fitnah sebagai ujian. Jadi bojo ayu ini ujian, Pak. Bojo elek apa maneh? Yang kedua adalah sabar atas taat. As-sabru 'ala tha'ah. Sehingga ada ayat berbunyi innallaha ma'as sabirin. Ini semua pasti hafal Pak kita, Pak. Jadi ini ana kancane susah, Mas, innallaha ma'as sabirin. Padahal artinya gak weruh. Kenapa? Itu kan artinya sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Kenapa tidak ada sesungguhnya Allah bersama orang sholat, sesungguhnya Allah bersama orang yang sedekah, sesungguhnya Allah bersama orang yang baca Quran? Tidak ada ayat. Tapi yang ada sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Kenapa? Karena hampir semua lini ibadah butuh sabar. Jaga istiqomah salat jamaah di masjid ini butuh sabar. Tidak sabar tidak mungkin datang kita ke sini. Kegiatan yang wakil. Orang puasa butuh sabar, orang baca Quran butuh sabar. Anehnya Pak, kalau baca WA itu melek meripat itu Pak. Barang baca Quran keta'awud angop bisa. Ini mungkin saya mesem pengalaman Pak. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'alal ma'siyah, sabar menghindari maksiat. Satu contoh Bapak Ibu, niat kita itu ke apotek beli obat. Tiba-tiba di saat yang sama obatnya harus diracik dan harus menunggu. Di saat yang sama pula ada sebelah kita itu perempuan cantik, nan seksi, nan mulus, nan kinclong, jejer pas, hanya berdua di apotek itu. Sama-sama menunggu obat. 2 jam kira-kira tahan Pak, nggak nengok itu Pak. Ono jawab iman. Kok sama dengan saya sampai? Satu Pak, maaf Bapak Ibu, kita yang kerja setiap hari ini niat ibadah kepada Allah, tapi tiba-tiba ada ujian dengan cara disokok. Hanya karena dia seorang pengusaha yang mungkin rekanan Pertamina, supaya mengumpulkan usahanya, dia ngasih sesuatu kepada kita. Ini juga perlu sabar Pak. Jadi koruptor itu, mohon maaf Pak ya, itu adalah orang gak sabar. Jadi dia ingin cepat kaya dengan jalan yang tidak halal.
Nah, yang keempat ini yang jarang kita bahas. Apa? As-sabru ala sadmatil ula, sabar ketika mendengar berita yang mengejutkan. Bahwa berita yang mengejutkan ini setiap saat, setiap hari pasti datang. Bapak Ibu, satu contoh yang sangat viral sekarang tentang corona. November 2019 itu sudah diumumkan adanya corona dari Wuhan. Makanya disebut COVID-19, COVID-19. Karena munculnya itu November 2019. Tapi berita corona walaupun sebesar apapun berita itu akan menjadi biasa. Kenapa? Karena imbasnya tidak ke kita. Itu karakter manusia terhadap ujian Allah. Sebesar apapun berita, sedahsyat apapun berita, selama tidak menimpa kita dan keluarga kita atau orang yang kita kenal, itu dianggap berita biasa. Contoh Pak, ada tsunami di Amerika misalkan, atau di Jepang, korbannya 1000. Itu menjadi biasa. Kenapa? Karena korbannya bukan kita, bukan keluarga kita, bukan orang yang kita kenal. Tapi per 27 Februari kemarin, corona menjadi berita yang sangat dahsyat dan sangat mengejutkan saat pemerintah Saudi Arabia dengan sepihak menyetop seluruh jamaah umroh termasuk Indonesia. Bapak Ibu, 400 jamaah kami dari Situbondo di hari itu malam sudah berangkat ke Surabaya menuju Juanda. Sampai di Juanda ternyata check-in close, sistem Saudi tertutup, tidak boleh berangkat. Apa enggak shock kita Pak itu? Itulah namanya berita yang butuh sabar. Padahal visa sudah mofa, bookingan pesawat sudah beres, hotel beres, semua beres. Dan berita itu tidak ada yang tahu, travel pun tidak ada yang tahu. Dan terkesan terburu-buru dan sangat-sangat mendadak. Dan 400 orang itu sudah sampai di Juanda. Sebagian dari mereka nggak terima, mau ngamuk gak jelas. Ada yang ngamuk itu tapi nggak bersuara Pak, cuma mangan Pak. Karena ada sebagian orang itu kalau stres, gelisah, marah, bawaannya apa? Perut lapar, makan terus. Makanya ada bapak-bapak itu sering curhat kepada saya, wong ilmu Pak. Pak Yai, saya ini banyak masalah Pak Yai, rumah tangga masalah, pekerjaan masalah. Gak percaya Pak, misalkan lemu nih kalau ini ada masalah. Oh ternyata saya baca literatur buku, ternyata ada karakter manusia itu kalau dia stres, dia lagi marah, gelisah, bawaannya perut lapar. Jadi 5 kotak entek kabeh Pak. Ada yang sabar Bapak Ibu. Dan komentar orang yang sabar itu dengan satu kalimat, ya Allah, ini sudah kehendak-Mu dan pasti yang terbaik. Oh enak orang kayak begitu Pak. Kalimat bahasa Al-Qur'annya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Engkau ya Allah, dan semua akan kembali kepada Engkau. Dan itu kalimat yang luar biasa Pak. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah mereka yang mendapatkan salawat atau keberkahan dari Allah serta rahmat dari Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi di hari itu Juanda itu panik. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada yang tahu sama sekali berita ini, hanya karena corona. Dan sampai detik ini pun kita tidak paham corona itu apa. Yang saya pahami corona itu adalah komunitas rondo mempesona. Ini untuk bapak-bapak itu virusnya Pak. Bapak Ibu, yang di Juanda ini mendengar berita bahwa ada kawan mereka yang sudah terbang ke Jakarta, transit di sana Pak. Dari Jakarta ditolak juga, tidak boleh berangkat ke Jeddah. Yang Juanda langsung ngomong, untung rek konan Juanda. Dan ini orang Jakarta. Karakter yang kedua, manusia itu kalau diuji sama Allah, dia bisa lapang dada dan sabar ketika melihat kawannya diuji yang ujiannya lebih berat dari dia. Kemudian Pak, stresnya pindah Jakarta sekarang. Juanda sudah tidak ada stres. Ternyata Jakarta mendengar berita juga. Ada kawan yang sudah check-in dari Juanda ke Singapura pakai Singapore Airlines. Open sistem ke Singapuranya open Pak.
pas dari Singapura menuju Jeddah tertutup mereka, sehingga mereka kembali ke Surabaya. Singapura, Surabaya. Yang Jakarta dengan untung orang Jakarta. Coba senang Singapura. Stresnya pindah ke Singapura. Yang Singapura dengar berita kawan mereka yang dari Jakarta naik Etihad, transit Abu Dhabi. Jakarta Abu Dhabi aman. Abu Dhabi ke Jeddah close. Dan mereka harus balik dari Abu Dhabi balik Jakarta. Sing dari Singapura untung orang Singapura. Coba nggak Abu Dhabi. Stres pindah ke Abu Dhabi. Yang Abu Dhabi dengar berita Pak, ada kawan mereka yang dari Jakarta, itu dari Palembang, Makassar, transit Jakarta, Jeddah, sudah terbang, sudah landing Pak di King Abdul Aziz, tapi nggak boleh keluar pesawat, suruh balik ke Jakarta lagi. Jadi Abu Dhabi untung kok, sing nang Abu Dhabi, coba nang Jakarta. Jadi kita itu masih punya Pak untung ikut terus Pak. Ini karakter. Jadi maaf Bapak Ibu, di antara kita tidak ada musibah yang lebih berat, tidak ada yang musibah lebih ringan. Jangan Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan, iya ujianmu itu biasa, ujianku luar biasa, tidak ada. Semua punya porsi yang sama di hadapan Allah. Karena setiap manusia yang mengaku beriman pasti diuji. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan mengatakan aku beriman, fahum la yuftanun? Mereka tidak diuji, tidak bisa. Bapak Ibu sekalian, kemudian berita yang mengejutkan ini selalu datang. Saya kebetulan tanggal 1, bukan kebetulan Pak ya, ini dikehendaki Allah, tanggal 1 September itu jatuh. Jadi mobil saya terguling di tol. Ya karena waktu itu mendampingi Ibu Gubernur, pulangnya tidak ada pengawalan. Supir saya itu dengan kecepatan hampir 150 Pak. Tol Sumo dari Kediri ke Surabaya. Karena mengejar subuh harus di Al-Akbar. Akhirnya nabrak truk itu jatuh sudah. Dan kemudian Pak polisi ini mengabari istri saya jam 2 dini hari. Itu lagi enak-enaknya tidur Pak itu. Telepon di nomor yang tidak dikenal. Betul ini suaminya Pak Muzaki, istrinya Pak Muzaki. Betul Pak. Ibu yang sabar ya. Loh, ada apa Pak ya? Ya, ibu yang sabar dulu. Lah ya ada apa Pak, sabar aja. Suami ibu kecelakaan. Keadaannya waktu itu dia bilang kritis. Sudah Pak. Kata istri saya cerita kepada saya, "Bah, aku waktu ngrungokno sampean kecelakaan teko polisi, dengkulku rasane coplok." Karena kaitannya dengan apa? Ya suaminya Pak. Golek uang model kayak gini gak ada Pak. Ini satu-satunya yang ada diciptakan Allah. Limited edition Pak. Dan tidak keluar lagi produk seperti ini. Produk yang baru-baru kan sampai ini. Ya belum tentu seperti ini. Dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan punya anak kecil dan anaknya meninggal Pak. Anak semata yang meninggal. Kemudian setelah dikubur, sang ibu ini ke kuburan sendirian. Karena memang di sana tidak ada orang perempuan ngubur itu Pak. Setelah ngubur, ibunya dengan diam-diam itu datang ke kuburan dan menangis sejadi-jadinya di atas kuburan anaknya. Sampai akhirnya Rasulullah itu lewat dekat kuburan, melihat perempuan menangis di atas kuburan, Rasulullah sapa. Dan Rasulullah tahu kalau itu adalah ibu dari anak yang meninggal. Assalamualaikum, nggak dijawab. 2 kali Assalamualaikum, nggak dijawab. Sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah memberikan nasihat, "Bu, yang sabar ya Bu, yang sabar ya Bu." Baru dia menjawab dengan marah, "Sabar apa? Ini yang mati anakku, bukan anakmu. Enak ngomong sabar. Nabi dicelandu Pak. Nek kula Pak ya tak bales. Karepmu. Nabi ya biasa, nyantai. Karena beliau paham. Beliau tinggalkan perempuan itu. Jadi tadi itu mencela Rasulullah tanpa melihat wajah Rasulullah. Lah orang marah ini kan memang tidak bisa tahan lama Bapak Ibu.
Kan ada pelajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam di surat Al-A'raf ayat 150, walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Ingatlah ketika Musa pulang kepada kaumnya ghadban, dalam keadaan marah besar. Kenapa marah? Ya karena kaumnya ini menyembah patung anak sapi. Nanti akan saya jelaskan khusus di tema ini pada pengajian yang akan datang. Nek diundang. Bapak Ibu, lihat kata-kata ghadban. Ghadban dari kata ghodoba. Fi'il madhinya ghodoba yaghdobu, masdarnya ghadban. Ditambahi alif dan nun. Setiap sifat yang ditambahkan alif dan nun punya makna mubalaghah, sangat. Contoh, pengasih itu bahasa Arabnya dasarnya rohima yarhamu. Tambahi alif nun jadi rohman, sangat penyayang. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, setiap sifat dikasih alif nun ini bermakna tidak langgeng. Makanya ghadban, marah itu tidak bisa lama, Pak. Rahman juga tidak lama. Makanya ada Rahman, ada Rahim. Kenapa ada Rahman? Karena Rahman itu kasih sayang Allah yang terbatas. Rahim kasih sayang Allah yang tanpa batas. Maksudnya apa? Rahman berlaku untuk semua umat manusia, termasuk kafir pun mendapat fasilitas kasih sayang Allah, tapi terbatas di dunia. Yang akhirat khusus muslim pakai apa? Rahim. Itu maknanya. Sama ghadban juga, Pak. Makanya marah ini sifat manusia. Tidak ada orang yang tidak punya sifat marah. Maaf kalau ada orang mengaku tidak pernah marah, Pak. Saya curiga dia bukan manusia. Ya mungkin iblis atau jin atau gerandong atau apa. Karena itu ada seni marah, Bapak Ibu. Namanya ada manajemen marah. Jadi bolehlah kita bertengkar sama istri, itu bolehlah. Tapi gantian marahnya, Bapak Ibu. Jadi kalau suaminya marah, istrinya diam. Gak tahan lama kok, Pak. Pasti dia capek. Kalau sudah capek berhenti, istrinya tanya, Pak sudah marahnya? Belum. Lanjutkan. Setelah tuntas baru istrinya marah. Yang kedua, orang marah itu pasti dengan ekspresi, Bapak Ibu. Dan ekspresi yang tercantum di dalam Al-Quran tadi itu ekspresi apa? Membanting-banting. Meraih barang dia banting. Itu sudah menjadi bawaan, Pak, dari dulu sampai sekarang. Nek ngamuk banting-banting, termasuk Nabi Musa. Dan yang dibanting itu kitab suci. Wa alqal alwah, dan Nabi Musa membanting Taurat. Lembaran-lembaran Taurat. Elek, Pak, nek ngamuk Musa itu, Pak. Makanya kalau ada orang salah ngamukan, ikut sunnah Nabi Musa. Wah, gaya. Kalau kok ngamukan aja, iya Nabi Musa rek. Ya aja ditiru ngamuk entok rek. Ya salate ditiru, istiqomah ditiru, niru ngamuk entok. Sama kayak Nabi Muhammad, sing ditiru rabi entok. Tahajudnya ya ditiru, sedekahnya ditiru, syiar agama dakwah jihadnya ditiru. Nanti Mas, rabi mana? Lapo sunnah Rasul. Enak sunnah Rasul. Tahajud gak tahu sunnah Rasul. Yang ketiga, ekspresi hampir mencelakai adiknya atau kakaknya Harun itu, dijambak Harun, tarik-tarik ini. Sama kayak perempuan tadi itu. Makanya kan boleh menangis, boleh sedih, boleh marah, tapi jangan berlebihan. Yang disebut dalam bahasa agama meratap itu nggak boleh. Tapi ibu tadi meratap, dibiarkan sama Rasulullah. Sore hari dia reda, sudah hilang marahnya. Dia mau pulang dihadang sama juru kunci kuburan. Bu, ibu tadi ingat nggak siang-siang waktu ibu nangis di kuburan itu ada yang menyapa ibu? Iya ada, laki-laki. Dan ada yang sempat menasihati ibu sabar? Iya. Dan ibu marah-marah kepadanya? Betul. Jadi gak kenal nih. Wong susah kok sabar. Ibu tahu siapa dia? Ya sama Mas. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok gak ngomong? Lah ibu diomongin Rasul ngamuk, ngomongin mana? Langsung datang, Pak, ke rumah Rasulullah untuk minta maaf. Ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau yang menyapa dari engkau dan saat aku mohon maaf. Apa kata Nabi?
menyebutkan kalimat as-sabru ala sadmatil ula. Memang sabar itu puncaknya adalah ketika menerima berita yang mengejutkan. Semua orang akan melakukan hal seperti kamu. Nah, kemudian ini Pak persoalan. Sekarang solusinya. Bapak Ibu mungkin tahu tentang orang yang sabar. Ada orang itu yang kena musibah tapi dianggap tidak pernah kena musibah. Sudah nyata-nyata sakit Pak. Ini namanya selang ini ada di mana-mana, di hidungnya ada, mulutnya ada, tangannya ada, semua ada selang. Tapi setiap ada orang yang menjenguk, ya apa Cak kabarmu? Gak apa-apa, sehat lah, biasa. Dia tidak pernah merasa sakit. Yang sakit itu malah keluarganya menganggap dia sakit, dibawa ke rumah sakit. Dia tidak merasa sakit. Itu siapa? Gusmi itu Pak. Dulu saya punya guru Gusmi. Gusmi itu waktu dulu di Budi Mulia ini sudah selang semua, sudah mau sekarat sudah. Setiap ada yang menjenguk itu senyum terus. Sakit, kenapa Gus? Gak loro, lah kok diselang? Banyak hari, enggak lapo diselang kok ini. Ya Allah. Tapi ada Pak orang itu, sih gak loro, asalnya biasa-biasa, barang kalau sing nyambangi, kumat loro nih. Bapak Ibu sekalian, karena itu kan kita selalu mengatakan bahwa nikmati hidup ini. Kalau sakit, nikmati sakit. Caranya bisa menikmati sakit bagaimana? Melihat bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang sakit. Dalam hadis yang sahih, siapa orang yang sabar dengan sakitnya, Allah berikan 3 kemuliaan. Allah lembut, Allah rontokkan, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah buka pintu rahmat dalam hidupnya. Sakit loh. Makanya kalau kita datang ke sana nyambangi orang sakit atau sahabat yang sakit, apa yang kita sampaikan? Tanya dulu keadaannya. Gimana keadaanmu Mas? Mbok Mas ndak sekusi ngeluh ae. Sabar ya Mas. Insya Allah dosamu diampuni, derajatmu diangkat, dan pintu kasih sayang dibuka sama Allah. Enak, cepet waras Pak. Wis salah sing ngomong koyo ngene nggawa apel, nggawa jeruk, nggawa roti. Iki nang rumah sakit gak nggawa apa-apa. Ngomongnya gak enak. Ya apa cak keadaan? Mboten senep dodo sesek. Ya Allah, rob dina kok mate koyo ngono. Kenapa sih Bapak Ibu? Kita itu harus senang. Sakit pun harus senang, sholat pun harus senang, semua harus senang. Ya, kita itu kan wajib makan enak Pak. Jadi kita itu, saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, ini mau ketemu ini teman-teman sahabat wal asri semua. Tolong kalau Anda punya uang, nikmati uang itu Pak. Makan yang enak. Makan enak itu diperintahkan Allah. Yang tidak boleh itu makan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Sebab apa Pak? Di surga nanti itu kenikmatan yang diberikan kepada kita itu sama dengan yang pernah kita makan. Ini panjenengan macam-macam yo, tahu sop butut, tahu sego bebek, tahu lodeh, tahu penyetan. Nanti di surga akan ditemukan yang sama, wa utubihi mutasyabihan. Tapi di sana enggak tahu mangan enak, terus mlebu swarga. Yo mangan sampean yo iku aja. Ayam geprek terus. Satu. Yang kedua, ayo kita baca cerita orang soleh, para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, para aulia. Karena mereka pasti masuk surga Pak. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di samping kita itu supaya bisa meniru akhlak mereka, supaya nanti di surga itu gak kaget. Ini kemudian Nabi Musa gak kaget, sering cerita gitu Pak. Jadi oh ini Nabi Musa nih, kelihatan. Assalamualaikum Nabi Musa. Loh kok kenal kamu? Iya aku sering ngoco jeneng sampeyan, ngaji-ngaji lu Ustaz Muzaki sering cerita. Enak, gak ngaku Pak. Lah sampean Musa gak kenal, Yusuf gak kenal, Ibrahim gak kenal. Nah surga plonga-plonga. Bener mlebu swarga tapi tidak sempurna Pak. Ana swarga plonga-plonga iki. Ternyata harapannya adalah ibadah. Bapak Ibu, salah satu prinsip dan rahasia ibadah yang kita lakukan adalah penguatan hati untuk sabar. Jadi dengan salat berjamaah di masjid ini Bapak Ibu, itu nyelengi amal, nabung amal. Yang disebut nabung adalah nggak mungkin kita ambil amal itu. Kita nabung di bank misalkan, nggak mungkin uang itu kita ambil terus. Uang itu akan kita ambil pada saat kita menghadapi situasi yang emergensi. Sama kayak amal itu. Maka berbahagialah orang yang punya istiqomah.
Istiqomah salat berjamaah di masjid, istiqomah baca Quran 1 hari 1 juz, istiqomah baca Asmaul Husna, istiqomah sedekah. Dia nabung amal. Pada saat dia dihantam dengan berita yang mengejutkan, Allah kondisikan hatinya karena wasilah dan instrumen amal ibadah yang kita lakukan secara istiqomah. Karena itu terus Pak. Kadang ada orang mengatakan begini, Pak saya itu salat jamaah katanya tambah baik ekonomi saya, utangku pangga akeh Pak. Maaf Bapak Ibu, kita amal bukan untuk nyaur utang. Kita amal itu menyimpan kekuatan pada saatnya nanti. Ketika Allah Ta'ala menguji kita dengan segala ujian termasuk berita yang mengejutkan, maka amal kita itulah yang menolong kita. Dari amal itu Allah menguatkan hati kita. Maka jangan salah Bapak Ibu, kalau ada orang itu digoncang ujian yang besar, bojone minggat, anaknya minggat, usahanya bangkrut, tapi dia tenang. Lihat, yakin pasti dia punya istiqomah dalam ibadah dan istiqomah dalam amal. Karena itu jangan pernah berhenti beribadah, karena kekuatan kesabaran itu berasal dari pintu amal dan ibadah yang kita kerjakan secara istiqomah. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu dalam edisi pengajian berikutnya. Semoga kita diberikan hidayah dan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.